case you missed it. Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Juli 2024 meluncurkan program Golden Visa untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Golden Visa berdasarkan jenis investasi dan kategorinya, jumlahnya bisa berkisar mulai $350.000 sampai $50 juta. Kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina mengenai Golden Visa ini. Sebelum kita temui Pak Silmi Karim, kita temui dulu Ibu Umi Martina. Secara singkat, apa yang Ibu ketahui mengenai Golden Visa yang baru diluncurkan oleh Presiden Jokowi ini? Tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu satu. Kedua, untuk mensejahterakan dan pemerataan pembangunan di wilayah negara Indonesia itu dibutuhkanlah investasi. Baik investor dalam negeri dan investasi asing foreign direct. Jadi agar para investor itu tidak terkendala untuk berinvestasi di Indonesia, diberikanlah kemudahan untuk berinvestasi dengan salah satu kemudahannya diberikan Golden Visa. Indonesia itu meratifikasi salah satunya WTO Agreement. Dengan meratifikasi WTO Agreement, di sana kan ada pasar bebas. Pasar bebas di sini perdagangan bebas, berdagang barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Jadi investasi termasuk dalam perdagangan modal. Sekarang beralih ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Bidang-bidang investasi apa yang disasar oleh program Golden Visa ini? Sebenarnya kalau bidang-bidang sih ingin beberapa sektor ekonomi di Indonesia yang tumbuh kembang, seperti misalnya adalah perusahaan yang melakukan hilirisasi atas komoditas asli Indonesia. Apa komoditas asli Indonesia? Misalnya adalah nikel, kemudian juga boksit ya untuk menjadi turunan aluminium ya, timah, tembaga ya. Kemudian kalau dari sisi perkebunan itu bisa coklat, sawit ya. Terus kemudian juga teknologi ya, baik itu misalnya menyangkut dengan mobil listrik, itu adalah bidang-bidang yang kejar ya bisa berpartisipasi di Golden Visa. Negara-negara mana saja yang ingin disasar oleh Golden Visa ini? Yang pertama itu adalah salah satunya Jepang, Korea, China, Amerika Serikat, Belanda, kemudian Jerman, kemudian juga negara-negara dari Timur Tengah seperti UAE, ya. Kemudian juga Inggris. Ya. Ini yang menjadi target guna meningkatkan kebijakan Golden Visa. Sepengetahuan Bu Umi, adakah larangan jenis bidang investasi yang ditetapkan? Kalau mengenai bidang investasi yang diberikan Golden Visa, sementara ini kan tidak ditentukan secara detail. Artinya semua bidang investasi bisa diberikan Golden Visa dengan catatan terkecuali bidang-bidang investasi yang negatif list, yang dinyatakan tertutup untuk investasi asing. Itu apa aja Ibu? Itu antara lain kan untuk bidang-bidang tertentu, ada bidang pertahanan keamanan, ada itu pengaturannya. Bidang tertentu yang harus berkolaborasi dengan perusahaan di Indonesia dengan komposisi saham 51-49, 51% untuk pengusaha lokal, 49 untuk pengusaha asing, ada juga yang bisa 100% untuk investasinya untuk pengusaha asing. Itu ada pengaturan-pengaturan tersendiri dan peraturan itu di Indonesia itu regulasinya berdinamika, artinya ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi baik, Pak Silmi, berapa nilai investasi yang kira-kira dicanangkan diperoleh lewat Golden Visa ini? Kalau tidak salah targetnya yang ingin dicapai sampai akhir tahun ya? Kalau nilai investasinya kita masih melihat trennya, tetapi kalau dari sisi berapa warga negara asing yang kita targetkan untuk bisa bergabung dalam program Golden Visa itu tahun ini 1.000. Sebelum kita grand launching itu sudah ada sekitar 300 orang di global talent maupun juga dari investor perorangan ya, yang mana hal ini juga merupakan satu tanda bahwa ada keminatan daripada warga negara asing untuk bisa mendapatkan Golden Visa karena ada beberapa kemudahan yang mana hal tersebut menjadi daya tarik, seperti bisa tinggal sampai 10 tahun ya, bisa tinggal dan kembali juga sesuai dengan kebutuhannya, bahkan di beberapa kategori bisa bekerja dan bisa membeli kategori properti juga.
Nah, ini Bapak, karena Bapak menyinggung soal properti, bagaimana kira-kira pemerintah ini meredakan kekhawatiran dampak buruk dari Golden Visa ini terkait kepemilikan properti ini? Untuk dalam hal Golden Visa ya, itu memang minimalnya itu harga properti rumah susun dengan minimal $1 juta. Ya, kalau yang Golden Visa, sehingga tidak menyasar kepada rumah tapak. Kita membatasi adalah rumah susun dan harga minimalnya $1 juta, sehingga ini tidak akan mengganggu harga properti yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan belum kegiatan launching, kami sempat berdiskusi dengan Bapak Presiden kaitan dengan kepemilikan properti. Nah, kemudian ketika selesai, salah satu yang hadir itu kan Menteri ATR BPN Gus Harimurti Yudhoyono. Kita sempat bahas sedikit dan kita akan tindak lanjuti dengan rapat yang akan kita laksanakan segera agar tidak berdampak kepada masyarakat. Selain dari aturannya sendiri, dari sisi kami ya, di Direktorat Jenderal, kita memastikan berkoordinasi dengan kementerian agar ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dalam hal kepemilikan rumah yang memang ditujukan kepada masyarakat umum di Indonesia. Nah, kepada Bu Umi, sejauh ini adakah dari klien Bu Umi yang sudah menyatakan tertarik untuk mendapatkan Golden Visa ini? Klien saya ada dari Matt Neville, dia akan merekomendasikan partner bisnisnya untuk mendapatkan Golden Visa. Mungkin bidang usahanya tourism, karena di Bali kan tourism ya. Sekarang beralih ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Kenapa Indonesia menerapkan Golden Visa ini sementara negara-negara lain ini justru mengakhiri pemberian visa ini karena kekhawatiran tidak mendukung perekonomian negara? Seperti misalnya Kanada, kemudian Inggris, Uni Eropa ini meninggalkan justru Golden Visa ini. Saya rasa nggak sepenuhnya benar informasi tersebut karena kami juga berkonsultasi dengan berbagai pihak yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Ya, dan beberapa kali juga kami berdiskusi dengan pemerintah dari negara-negara yang sampai hari ini menetapkan kebijakan Golden Visa. Sebut saja Singapura, kemudian Uni Emirat Arab, Amerika Serikat sendiri juga masih, ya, kemudian juga saat ini Thailand juga gencar terhadap program serupa. Di Eropa sendiri masih Portugal, Italia, kemudian Hongaria, dan beberapa negara lainnya. Bahkan saya dengar dalam waktu dekat itu seperti Swiss pun sudah akan melakukan hal yang sama. Nah, itu kaitan dengan informasi di luar negeri seperti apa. Nah, ditambah ya kita mesti juga bersaing. Kalau kita ingin mengurangi yang namanya jumlah pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi yang kita canangkan itu juga tinggi nantinya di pemerintahan baru. Apalagi di pemerintahan baru itu kan kita sudah juga mendengar bahwa Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih itu akan memfokuskan salah satunya juga di bidang pangan dan di bidang energi, ya, dan juga beberapa bidang yang kira-kira ini inline dengan Golden Visa. Nah, ini adalah sarana membantu, ya, instrumen yang akan membantu dalam hal kita bersaing mendapatkan investasi dengan luar negeri. Ya. Dan ini kan sangat selektif, tidak kita buka dalam arti memberikan dampak yang kurang baik. Dan ini kita bisa tinjau kembali ketika misalnya hal tersebut kurang memberikan dampak atau bahkan memberikan dampak yang kurang baik. Apakah menurut Bu Umi jumlah ini pantas atau dianggap terlalu rendah atau terlalu tinggi? Kalau menurut hemat saya, pendapat saya secara pribadi ini sepertinya sudah pantas untuk dilakukan, jadi jumlahnya sudah pantas. Baik, Pak Silmi, mengingat aturan ini diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Pak Jokowi ini akan berakhir, artinya ada kesinambungan bahwa program ini akan berlanjut di masa depan dengan pemerintahan baru. Iya, saya rasa untuk hal-hal yang sifatnya memberikan dampak positif, saya berkeyakinan dan ini juga hasil juga komunikasi dengan beberapa kolega di
tim asistensi dibentuk oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu masih inline. Harapannya kan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya, bahkan kalau tidak salah itu sampai di atas 5% ya, itu 8% bahkan. Terus kemudian juga fokus pada kebutuhan pangan agar tercapai satu tingkat gizi yang baik khususnya untuk anak-anak. Saya rasa ini akan inline. Baik, Bu Umi, apakah ada keuntungan lainnya yang mereka peroleh? Satu, dipermudah datang ke Indonesia. Dipermudah melakukan investasi di Indonesia bukan hanya pengusahanya tetapi juga bersama keluarga. Karena dia mudah di Indonesia, dia fleksibel dalam melakukan bisnisnya, keuntungannya dia bisa berinvestasi di beberapa bidang usaha, dia bisa mengembangkan usahanya dengan mengajak investor lainnya atau partner bisnisnya untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga pembangunan di Indonesia menjadi berjalan lah. Terutama sekarang ini kan di IKN itu kan juga kita perlu investor asing, karena di sana banyak sekali peluang investasi yang belum diambil secara penuh baik oleh pengusaha lokal maupun pengusaha internasional ya, pengusaha asing, foreign direct investment. Baik, Pak Silmi, lembaga mana yang nantinya akan mengawasi penggunaan dana ini dan juga bank-bank pemerintah mana yang ditunjuk untuk menampung dana investasi ini, Bapak? Tentunya ke depan akan dibuka lebar bahkan untuk bank-bank asing yang ada di Indonesia. Tetapi untuk awal, karena kita juga tidak mau tidak terkontrol, ya, kita berkoordinasi dengan OJK. Saya langsung bertemu dengan Ketua OJK Pak Mahendra untuk memberikan kesempatan untuk pertama kali kepada dua bank pemerintah milik milik pemerintah, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, di situ kita menyiapkan satu sistem IT yang kita bisa memantau perkembangan daripada nilai yang distorkan atau jaminan ya untuk mendapatkan Golden Visa. Jadi ini juga kita bangun, yang Bank Mandiri sudah siap, yang BNI sedang dalam proses pembicaraan untuk bisa langsung mengawasi secara elektronik ya atas pemegang Golden Visa. Dan istimewanya adalah dengan sistem IT ini mereka bisa dengan mudah melakukan transaksi investasi bukan hanya dari pelayanan perbankan biasa ya seperti deposito atau tabungan gitu, tetapi juga bisa jual beli saham ataupun juga jual obligasi ya, termasuk pemerintah government bond. Jadi kita sangat mudahkan dan kita juga harus adaptif dengan perkembangan atau dinamika yang ada di luar negeri kaitan juga layanan keimigrasian maupun juga pemberdayaan daripada penguatan investasi. Baik, Bu Umi, adakah kemungkinan dampak buruk dari pemberian Golden Visa ini kepada masyarakat? Itu sepertinya kerugiannya minimal. Baiklah Bu Umi dan Pak Silmi, terima kasih banyak atas waktunya. Demikian In Case You Miss It bersama Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim dan pengacara imigrasi Umi Martina. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! The Voice of America.